bahas, setelah itu kita akan berdiskusi. Nah, kemudian Ibu, Bapak, adik, kakak dapat mengajukan pertanyaan melalui ruangan chat, atau kalau sempat nanti bisa mengacungkan tangan untuk bersapa langsung dengan para pembahas. Acara kita ini hanya sampai dengan pukul 5 nanti, supaya Ibu-Ibu bisa lanjut memasak ya Bu ya. Oke, untuk menghemat waktu, silahkan Kang Rizal paparannya, lupa Mangga. atau pikun. Ya. Mangga. Terima kasih, Teh Yulia. Assalamualaikum. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir pada acara ini. Jadi mungkin ini bawahnya kita banyak sekali masuk pasien-pasien baru yang terus semuanya psikologikan. Bisa mungkin ditolong dimatikan oleh hostnya, kecuali yang bicara. Sertifikat, tidak pakai sertifikat ya Ibu dan Bapak. Keluarlah, aku butuh sertifikat. Mungkin bisa tolong dimatikan, Dr. Bu Rokaya. Suara-suara orang. Ya, terima kasih. Jadi mungkin memang kegiatan ini mungkin juga sekaligus sebagai panitia saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan ini memang tidak bersertifikat. Jadi maaf kalau itu mengecewakan buat sebagian orang karena tadi terdengar ada yang kalau tidak ada sertifikat keluar saja katanya. Pada intinya ini adalah bentuk istilahnya ya bagian dari kita sebagai alumnus Fakultas Kedokteran untuk bisa berbagi ilmu dan pengetahuan serta pengalaman mungkin tentang pasien-pasien dengan gangguan fungsi luhur atau gangguan memori yang kita biasa sebut sebagai demensia. Ya, jadi ini sering sekali menjadi pertanyaan, ini teh demensia atau enggak gitu, apakah pikun atau bukan gitu ya. Jadi demensia, ya, jadi mungkin perjalanan yang mungkin bisa terjadi pada setiap kita, mungkin sekian persen dari populasi normal, itu akan seluruhnya sebenarnya akan mengalami penuaan yang normal, kemudian sebagian akan bercabang masuk ke gangguan kognitif ringan. Kalau kita baca-baca di buku, biasanya disebut sebagai mild cognitive impairment atau MCI. Kemudian sebagian dari MCI berkembang menjadi demensia. Jadi secara umum memang otak kita ini mengalami penuaan ya, sebagaimana halnya tubuh kita yang lain akan mengalami penuaan dan biasanya ditandai dengan gangguan memori. Nah, penuaan yang normal ini biasanya ada kalau kita periksa dengan pemeriksaan neuropsikologi itu ada standarnya. Jadi dia tidak boleh turun sekian persen atau dibandingkan dengan populasi yang lain dia tidak boleh lebih rendah dan sebagainya. Umumnya dia tidak mengganggu aktivitas sosial, jadi masih tetap bisa beraktivitas, masih bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dikerjakan dan fungsi sosial tidak terganggu. Pada satu waktu terjadi MCI. MCI ini sebenarnya istilah yang baru atau relatif baru dibandingkan dengan demensia, dan juga batasannya masih tidak terlalu tidak terlalu ajak atau tidak terlalu ada definisi yang tepat karena banyak orang mengajukan berbagai macam definisi. Tapi yang jelas lupanya melebihi batas yang bisa ditoleransi untuk usia dan tingkat pendidikan tertentu. Kemudian yang kunci yang membedakan antara MCI dengan demensia adalah
kemampuan untuk menjalankan aktivitas harian secara independen, dan kemampuan menjalankan pekerjaan dan fungsi sosial. Jadi pada orang-orang dengan MCI mungkin dia sudah mulai terganggu, sudah merasa terganggu juga yang sakitnya. Tapi secara umum kalau dia adalah seorang guru, katakan dia masih tetap bisa menjalankan pekerjaan sebagai guru, atau kalau dia pergi belanja ke pasar masih bisa ngitung, kalau saya bawa uang 1.000, saya beli barang Rp800, maka saya harus dapat kembalian Rp200 dan sebagainya. Ya, jadi kalau pada MCI biasanya pasiennya mengeluhkan bahwa gangguan memori ini terasa mengganggu pada pasien, tapi ini teknis ya, lebih dari sudah didapatkan gangguan memori lebih dari 1,5 standar deviasi sesuai kelompok usia. Namun fungsi intelektual umumnya baik. Jadi kita ada yang disebut sebagai fungsi luhur, yaitu fungsi yang menggunakan otak seperti berhitung, kemampuan visual spasial, mengenali tempat, mengenali ruang, mengenali wajah dan sebagainya, atau berhitung, itu masih menunjukkan hasil yang baik pada MCI. Kemudian dia tidak ada kendala dalam pelaksanaan aktivitas harian. Jadi misalnya suka kehilangan kunci atau di mana ya nyimpen ballpoint kemarin dan sebagainya, tapi tidak mengganggu secara umum terhadap pelaksanaan aktivitas harian. Sedangkan kalau demensia itu adalah gangguan memori disertai satu atau lebih dari hal-hal berikut. Misalnya dia ada gangguan berbahasa, gangguan keterampilan, susah lagi memakai baju sendiri misalnya. Kemudian dan juga gangguan berfungsi eksekutif seperti merencanakan sesuatu atau berpikir abstrak atau urut-urutan kegiatan. Mungkin kalau yang Muslim lupa habis ruku itu harus berdiri untuk membaca doa i'tidal misalnya. Itu seringkali menjadi bagian dari tanda demensia. Dan gangguan ini mengganggu fungsi sosial dan menjadikan orang yang sakit ini menjadi tergantung pada orang lain untuk melaksanakan aktivitas harian. Dan yang juga biasa didapatkan, orang-orang demensia ini seringkali pasiennya tidak mengeluhkan, tapi yang mengeluhkan atau melihat adalah para caregiver, atau orang yang serumah, atau anaknya, suaminya, istrinya, atau orang yang biasa bertemu, melihat ada sesuatu yang berbeda, dan biasanya sudah sejak beberapa tahun sebelumnya udah mulai kelihatan ada yang tidak biasa dengan orang ini, begitu, kurang lebih. Ya, jadi ini seperti tadi, mungkin secara umum dengan pertambahan waktu usia kita, maka fungsi otak juga akan berkurang, tapi ada standarnya. Kalau diukur dengan pemeriksaan-pemeriksaan neuropsikologi, bisa dibandingkan dengan populasi yang normal, dia tidak berbeda atau kurang dari 1,5 standar deviasi dari populasi yang normal sesuai umur, dan juga seringkali dibandingkan dengan tingkat pendidikan. Kemudian kalau pada MCI dia nikungnya lebih dalam, kemudian seringkali MCI ini diikuti atau diakhiri dengan Alzheimer disease atau penyakit demensia Alzheimer, dari mulai ringan hingga berat. Ya, jadi apakah yang disebut demensia? Itu adalah sengumpulan gejala akibat degenerasi otak yang progresif dan menurunkan kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas harian. Dan sebenarnya demensia ini semakin menjadi masalah, terutama karena harapan hidup secara demensia ini didiagnosis setelah usia 65 tahun. Kecuali demensia jenis yang lain, nanti kita akan lihat sedikit. Jadi secara fisik,
memang otaknya antara ini otak normal dengan otak yang mengalami demensia, itu secara fisik dia mengecil. Jadi baik sekarang dengan pemeriksaan MRI bisa diukur volume normalnya harusnya berapa sesuai umur. Kalau dia mencapai angka tertentu dengan daerah-daerah tertentu, biasanya yang mengalami penyusutan atau pengisutan, dia akan menimbulkan gangguan fungsi dari otak, yang mungkin yang kita bahas hari ini adalah tentang demensia. Jadi mungkin ini adalah penyebab yang paling sering, jadi kalau kita sering dengar kata demensia, biasanya diikuti dengan kata Alzheimer, demensia Alzheimer atau penyakit Alzheimer adalah demensia yang kita kenal paling sering dan kita sebut sebagai kepikunan yang umum ya. Tapi sebenarnya banyak atau setidaknya ada 3 lagi demensia. Sebenarnya ada banyak sekali. Yang cukup sering adalah demensia vaskuler, yaitu jika terjadi setelah stroke. Misalnya tadinya normal, terkena stroke, kemudian dia mengalami penurunan fungsi dari fungsi luhur kita istilahkannya, atau fungsi-fungsi otak. Ada juga demensia yang secara patologi anatomi didapatkan benda yang disebut Lewy body di dalam sel-sel otaknya. Itu juga merupakan penyebab demensia yang kedua atau ketiga tersering. Kemudian juga ada demensia yang lain. Ini tidak menyebutkan semuanya. Nah, demensia Alzheimer ini adalah yang bersifat progresif, disebabkan oleh kematian sel-sel otak, sel-sel neuron disebutnya di bagian lapisan luar otak. Seperti tadi kita lihat di dalam gambar bahwa otaknya menjadi kisut. Nanti ada tempat-tempat tertentu, kalau Lewy body tempatnya di tempat yang lain, kalau demensia karena Alzheimer, kerusakannya di tempat yang lain. Oke. Nah, ini gejala, tadi kita sudah sebutkan. Keluhan yang paling awal adalah gangguan memori atau lupa, kemudian disertai dengan gangguan-gangguan yang lain, seperti gangguan bahasa, gangguan praksis, keterampilan motorik, berpakaian, atau melipat kertas, dan sebagainya. Kemudian gangguan orientasi, berpikir abstrak. Dalam berpikir abstrak itu ada berhitung, berpuisi, dan sebagainya. Pengambilan keputusan, misalnya kalau saya mau pergi ke pasar, maka karena saya mau beli barang A, B, C, D, E, maka saya harus membawa uang sekian, harus membuat tas sebesar apa, itu juga merupakan bagian dari pengambilan keputusan. Kemudian juga ada gangguan kepribadian, mudah tersinggung atau mood swing. Nah, ini tahapan penyakit Alzheimer. Mungkin yang akan dibahas lebih banyak tentang Alzheimer. Tahapannya biasanya yang pertama mulai sulit untuk mengingat peristiwa, kesulitan menemukan kata, dan biasanya tidak fleksibel lagi dalam pemecahan masalah. Kekeh lah gitu, kalau gini harus begini. Kemudian tahap yang berikutnya lupa, banyak lupa, terutama bahkan pada masalah yang penting seperti membayar hutang atau mematikan kompor. Ini entah kenapa disebandingkan antara membayar hutang dan mematikan kompor. Kemudian kalau orang bilang, kamu kayaknya banyak lupa nih, gitu. Dia defensif dan biasanya menarik diri dari kegiatan sosial. Jadi tadinya orangnya aktif, tapi kemudian tidak merasa nyaman kalau ada banyak orang, kemudian menarik diri. Kemudian tahap yang berikutnya mengalami gangguan pengambilan keputusan, disorientasi waktu, tidak bisa lagi tahu ini pagi atau siang. Kemudian ini bukan rumah saya, ini rumahnya orang lain, kita harus pulang, dan sebagainya. Itu yang biasanya dikeluhkan atau menjadikan disebutnya membuat perasaan orang yang merawatnya menjadi tidak enak dan merasa kasihan. Kemudian tidak bisa mengikuti perintah atau petunjuk sederhana. Kemudian pada tahap yang terakhir, mungkin tidak bisa lagi bicara, ada halusinasi, tidak bisa menulis, dan sebagainya.
Nah, ini sebagai ilustrasi, mungkin perjalanannya kurang lebih seperti ini. Jadi seseorang wanita lebih sering ya, pensiunan 67 tahun, pendidikan SLA, tinggal bersama anak laki, menantu, dan seorang cucu. Kemudian sejak 3 tahun yang lalu sudah mulai sering lupa meletakkan kacamata, dompet, kunci, dan sulit mencarinya. Kemudian karena itu salah satunya dia harus membuat banyak catatan karena sering lupa belanjaan yang kalau udah sampai di warung misalnya dia lupa tadi harusnya beli apa. Jadi ada masalah di daya ingat atau memori. Kemudian ya, jadi apakah ini lupa yang masih wajar? Kalau awal-awal atau ya sebenarnya dia adalah suatu lupa yang mungkin masih wajar ya. Tapi dalam perjalanan waktu, si Ibu A ini sulit kadang-kadang menemukan kata yang mau diucapkan, kemudian lupa beberapa hal, termasuk nama teman lama. Pernah suatu waktu berkumpul bersama teman-temannya, reunian ini zaman sebelum COVID nih, bisa ada di dalam pembicaraan, tapi kelihatan bingung dan tidak bisa mengikuti pembicaraan. Kemudian tapi masih bisa menjawab dengan benar saat ditanya. Kemudian mulai bingung dan menarik diri. Ini perjalanan, ini sebenarnya pasien yang real patient nih. Pada pasien ini ada masalah dengan bahasa. Kemudian beberapa bulan kemudian, ada mood swing, ada gampang tersinggung, kadang sedih, kadang biasa-biasa aja, sering menangis, kemudian meninggalkan hobi-hobi yang biasa dikerjakan, kemudian tadinya senang nonton TV, kemudian lebih senang tinggal di kamar, dan seterusnya. Kemudian setelah 1-2 tahun, misalnya mulai ditemukan keluhan-keluhan dari orang lain, misalnya pernah meninggalkan rumah, tapi kemudian rumahnya terbakar atau di dapurnya ninggalin kompor dalam keadaan apinya masih menyala. Jadi tidak mampu mengurus diri sendiri dan rumah tangga, kemudian membahayakan diri sendiri dan lingkungan, serta mulai dalam tanda petik menjadi beban untuk keluarga. Kemudian pada pasien ini akhirnya tadinya tinggal sendiri dibawa oleh anaknya dan menantunya ini untuk tinggal bersama. Dan pernah dirawat karena radang paru-paru, kemudian dia mulai orang kita bilang meracau ya. Kemarin saya ketemu ayah, tapi waktu diyakinkan bahwa ayah itu sudah tidak ada, tapi kekeh dan sebagainya. Kemudian juga ada gangguan merasa tidak pernah dijenguk. Ini seringkali menjadi masalah ya. Tidak dijenguk, baru saja dikasih makan, tapi nanti ada orang tamu datang. Oh iya, saya sudah berapa hari nggak dikasih makan sama anak saya, sama menantu saya, dan sebagainya. Kemudian juga ada waham yang tidak benar, mencurigai perhiasannya hilang dan mungkin sudah dicuri oleh seseorang, oleh menantunya, dan sebagainya. Kemudian kejadian-kejadian baru biasanya merupakan memori yang paling cepat hilang. Jadi yang baru saja terjadi, tadi pagi apa yang dikerjakan, kemarin siapa yang datang ke rumah, biasanya lupa. Tapi kalau sedang ada orang datang, melihat album dan sebagainya, biasanya hal-hal yang ada di masa lalu menjadi mengemuka ya. Dan biasanya membawa kesenangan, dan itu juga menjadi bagian dari pengobatan biasanya nanti. Kemudian juga pada fase yang lebih lanjut, seperti tadi sudah disebutkan di fase yang kedua atau ketiga, biasanya lupa bagaimana menggunakan handuk. Kalau mau mandi itu misalnya harus buka baju dulu,
atau mengancingkan baju setelah mandi dia tidak bisa dikerjakan sendiri. Kemudian kalau ini orang Islam tidak ingat waktu sholat sekarang ini jam berapa, harus sholat apa, jumlah rakaatnya berapa, kemudian urutan sholat dia lupa, sehingga menjadi tidak mandiri dalam aktivitas seharian, harus ditemani, harus ditungguin kalau lagi mandi atau lagi sholat dan sebagainya. Kemudian juga ada juga masalah dengan disorientasi tempat, seringkali tidak tahu jalan pulang, itu juga merupakan gejala dari demensia. Ya, kemudian dikirim ke rumah perawatan orang tua. Di rumah perawatan orang tua ini dia menjadi lebih nyaman, lebih aman, merasa lebih aman, karena tempatnya kecil, terang, ada WC yang dekat, dan sebagainya. Itu nanti juga termasuk yang akan mungkin dibahas oleh kawan saya, Dr. Dina, tentang apa yang biasa dikerjakan. Atau apa yang kalau kita mempunyai pasien atau ayah, ibu yang sudah menunjukkan gejala demensia, seperti apa kita harus kerjakan. Ya, saya kira itu ya. Jadi dalam perjalanan akhirnya biasanya tidak mengenal orang, tempat. Kadang dia ingat, kadang dia lupa. Tapi masih kalau ada yang peluk, ada yang pegang tangan, dia biasanya masih mempunyai emosi. Dan dia kadang masih ingat, kamu anak saya, tapi nama siapa, kemudian urutan anak nomor berapa, dan sebagainya, itu mungkin dia lupa. Ya. Jadi kasus yang tadi adalah contoh yang paling sering kita jumpai pada demensia Alzheimer, dan biasanya yang menyadari yang pertama itu adalah keluarga dekat atau orang yang mengasuhnya. Umumnya 3-4 tahun sebelum dia didiagnosis Alzheimer, kalau kita tanya, dia sudah menceritakan bahwa memang dalam 3 tahun terakhir tadinya senang aktivitas, kemudian menarik diri, dan sebagainya. Ya. Kemudian ini saya ambil dari yang dibuat oleh Asosiasi Alzheimer Indonesia untuk mengenali 10 gejala kepikunan. Yang pertama, yang paling sering, gangguan daya ingat. Seringkali lupa akan kejadian yang baru saja terjadi, lupa janji, dan menyanyikan dan menceritakan hal yang sama berulang-ulang. Jadi, besok anak-anak jadi datang nggak? Nanti nggak lama dia nanya lagi, besok anak-anak mau datang ya? Gitu. Kemudian sulit untuk fokus sehingga dia lupa dengan cara melakukan kegiatan yang biasa dia kerjakan. Bagaimana membuat urut-urutan untuk membuat hidangan supaya dia menjadi sop yang sempurna atau menjadi sesuatu yang tadinya menjadi keahlian dia. Kemudian perhitungan biasanya juga terganggu dan bekerja dengan waktu yang lebih lama dari biasanya. Kemudian sulit melakukan kegiatan yang sebelumnya. Kemudian juga mengalami kesulitan, misalnya kalau dia tadinya biasa menyupir, menjadi susah. Kemudian disorientasi waktu, disorientasi tempat, ya. Tidak tahu yang ini namanya mana, antara sendok dengan garpu, yang mana yang dipakai di kanan, mana yang dipakai di kiri. Bahkan mengenali wajah sendiri di cermin juga kadang-kadang menjadi masalah. Atau urut-urutan kegiatan, misalnya kalau kita mau pakai baju, kita pakai pakaian dalam dulu, baru pakai pakaian luar, baru pakai jaket misalnya. Itu tidak ingat lagi atau tidak tahu lagi. Kemudian gangguan komunikasi, sulit mencari kata yang tepat, misalnya harusnya jam tangan, disebut jam dinding. Kemudian seringkali berhenti di tengah percakapan karena tidak tahu harus meneruskan pembicaraan ke arah mana. Kemudian menaruh barang tidak pada tempatnya, lupa, bahkan kadang-kadang curiga seseorang sudah menyembunyikan atau ya misalnya dicuri atau disumputkan atau apa ya. Kemudian salah mengambil keputusan, ini seringkali menjadi pertanda juga
Misalnya pakaiannya tidak serasi, kaos kakinya kanan kiri beda, merawat diri tidak baik. Kemudian kalau membayar di toko, kadang-kadang kalau pulang dari toko, kita tahu tadi membawa uangnya 200.000, tapi pulang hanya membawa barang yang harganya nggak sampai 100.000, tapi uangnya, ibu uang yang lain di mana? Dia tidak bisa ingat lagi uang yang lainnya ada di mana, misalnya. Kemudian juga menarik diri dari pergaulan, biasanya mulai tidak senang dengan kegiatan sosialisasi. Tadinya senang kalau cucu-cucu datang, kemudian dia lebih cuma sebentar, kemudian saya mau ke kamar dulu, dan sebagainya. Ya. Kemudian perubahan perilaku dan kepribadian. Jadi seringkali perubahan emosi, curiga, bingung, depresi, dan sebagainya. Ya, nah mungkin ini beberapa slide yang terakhir. Di dalam pembicaraan tentang demensia ini memang ada faktor-faktor yang bisa kita modifikasi, dan ada yang tidak bisa dimodifikasi. Dari yang tidak bisa dimodifikasi adalah usia, ya kalau kita sudah masuk ke usia 65 tahun, disebutkan 10% dari pas orang berusia di atas 65 tahun mengalami demensia. Kemudian apalagi kalau usia kita sampai di atas 85. Lebih dari sekitar 50%-nya mengalami demensia. Kemudian kalau ada keluarga dekat yang demensia atau Down syndrome, itu juga merupakan warning sign atau petanda, atau kita harus waspada bahwa mungkin kita juga akan mengalami demensia, atau keluarga atau di dalam keluarga akan mengalami demensia. Nah, ada beberapa faktor genetik dan juga jenis kelamin. Kalau wanita memang diketahui lebih sering mengalami demensia daripada laki-laki. Pencegahan, sebenarnya nggak ada pencegahan yang definitif, tapi memang bisa dikurangi atau dicegah dengan melakukan modifikasi dari hal-hal yang bisa dimodifikasi. Misalnya kita tahu hipertensi, kegemukan, diabetes, kolesterol, dan sebagainya itu bisa mempercepat kerusakan di otak, sehingga kalau kita bisa atur itu, maka kita bisa mungkin tidak bisa menghilangkan, tapi bisa memperlambat kejadian. Kemudian juga hal yang lain seperti merokok, cedera kepala, pendidikan, isolasi diri, nah ini juga hal-hal yang disebutkan bisa dimodifikasi. Jadi mungkin lebih banyak pola hidup sehat seperti olahraga teratur, ada yang menyebutkan berdansa, diet yang seimbang, antioksidan, stres dihindari, perkuat aspek keagamaan, kemudian menggiatkan aktivitas mental seperti main sudoku, mahjong, dan sebagainya. Atau menyelesaikan teka-teki silang. Jadi, Alzheimer adalah penyakit yang paling sering dijumpai, atau kepikunan yang paling sering dijumpai. Gejala utamanya kita tahu adalah lupa, dan lupanya itu adalah lupa yang sampai mengganggu fungsi sosial dan mengganggu pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Kemudian dengan gaya hidup sehat, mengontrol faktor resiko, terutama yang paling sering ada hipertensi, diabetes, kegemukan, hiperkolesterol, itu bisa membuat kita mengurangi resiko kepikunan. Nah, ini menjadi jargon yang utama. Jangan maklum dengan pikun. Tua oke, pikun no way. Mungkin itu untuk share materinya untuk siang ini atau sore ini. Iya. Terima kasih banyak Kang Rizal. Sama-sama. Menarik sekali. Banyak pertanyaan pasti, saya pikun atau sekadar lupa ya. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Ya. Kita masuk dulu ke pembahas berikutnya. Mbak Dina, silakan Mbak Dina. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, langsung aja. Langsung saja. Mangga. Jadi, Assalamualaikum semuanya. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa sharing di sini mengenai demensia. Yang tadi sudah dibahas sama
Bapak Ahmad Rizal mengenai secara garis besar demensia itu apa. Ya, kalau di sini sebetulnya tadi sudah disebutkan gejala-gejalanya yang 10 itu tadi ya. Yang 10 itu terutama yang nomor terakhir itu kan ada gejala gangguan kepribadian, ya, gangguan mood seperti itu. Itu memang banyak dikeluhkan muncul pada pasien-pasien dengan demensia. Kadang-kadang jadinya pasien itu kita sebut mengalami BPSD, ya. BPSD itu adalah Behavioral Psychological Symptom of Dementia. Jadi di demensia itu ada gejala-gejala yang berkaitan dengan gangguan psikologis dan juga ada gangguan perilaku. Ya. Karena pertama kan adanya disebutkan demensia itu adalah penurunan kemampuan intelektual. Jadinya yang progresif ya. Jadinya kan ada gangguan kognisi dan fungsinya sehingga muncullah gangguan fungsi sosial, gangguan pekerjaan, fungsi pekerjaan dan gangguan aktivitas harian ya. Jadi itu yang mengakibatkan munculnya BPSD tadi yang biasanya bisa sampai 90% pasien dengan demensia itu mengalami BPSD tadi, ya. Gejalanya ada gejala psikologis dan gejala, nah itu ya, bisa dilihat, ya. Jadi BPSD itu adalah gejala gangguan persepsi, isi pikiran, mood, ya, perilaku yang sering terjadi pada pasien demensia. Seperti saya sebutkan tadi, bisa sampai 90% pasien demensia mengalami BPSD. Ya. Kemudian gejala-gejalanya apa? Yang disebut gejala psikologis, ada gejala perilaku. Ya. Di sini permasalahan ya, di sini muncul permasalahan yang akan saya bahas di sini adalah ya dampak pikun itu sendiri tadi. Pertama pasiennya bermasalah, kemudian keluarganya juga jadinya burnout ya kalau memang tidak siap dengan segala macam gejala yang disebutkan oleh Bapak Ahmad Rizal tadi. Gejalanya memang kalau tidak paham jadinya bingung keluarga, lama-lama burnout ya, dan pada akhirnya dokter maupun psikiater punya dua pasien, pasiennya sendiri maupun caregivernya yang burnout gitu ya. Itu satu permasalahan ya. Karena apa? Karena di sini disebutkan pengetahuan keluarga tentang BPSD itu masih minim ya. Jadi dia nggak tahu loh, kok ternyata orang pikun tuh bisa sampai kayak gini ya, gitu ya. Kemudian dukungan pendampingan keluarga masih kurang karena dengan tidak tahunya itu mereka kurang terampil, kurang mendukung, gitu ya. Kemudian lingkungan, sarana dan prasarananya tidak optimal. Ya, karena banyak sekali persyaratan-persyaratan orang dengan demensia itu butuh lingkungan yang memadai, misalnya aman, cahayanya yang terang, kemudian jangan sampai nanti dia misalkan salah masuk kamar, segala macam itu lingkungannya mesti dipersiapkan dengan optimal, seperti itu. Itu permasalahannya ya. Jadi yang kita ingin sampaikan di sini adalah pertama, coba kita pengen tahu dulu apa sih gejala-gejala BPSD ya. Gejala BPSD coba yang sebelumnya yang nomor 3, yang gambar nomor
Terus. Oh ya, ini sebelah sini. Ya. Oke, yang masih gejala psikis dan psikologis ya. Gejala psikologisnya yang ada nanti yang di nomor itu Ibu Yulia, yang masih awal-awal, bukan yang belakangan, yang awal ada gejala-gejala BPSD, ya. Nah itu, ya kita bahas dulu tentang BPSD, yaitu gejala psikologis dan gejala perilaku, ya. Gejala psikologis bisa dalam bentuk kecemasan, ya, kemudian depresi, ada yang sampai kita bilang waham, ya. Waham itu apa ya? Jadinya tuh dia yakin sesuatu itu terjadi, padahal tidak terjadi, gitu ya. Kayak misalnya kebanyakan paranoid sih. Misalnya yakin bahwa ada orang yang akan menjahati dia, yakin bahwa misalnya kadang-kadang dia menganggap keluarganya itu jahat sama dia, seperti itu, ya. Kemudian ada halusinasi, ya. Halusinasinya biasanya dia lihat-lihat visual, kebanyakan visual, atau misinterpretasi. Misalnya anaknya dipikir istrinya, atau bahkan istrinya sendiri kadang-kadang dibilang orang lain. Misalnya di kamar ada istrinya, kamu siapa? Kok kamu tidur sama saya? Seperti itu. Itu gejala-gejala yang misinterpretasi, ya. Misidentifikasi. Kemudian yang gejala perilakunya antara lain keluyuran, ya. Ada gejala keluyuran, ada gejala agitasi gelisah, kemudian mengganggu, ya, kadang-kadang nempel-nempel, kadang-kadang nanya melulu, gitu ya. Kemudian disinhibisi. Disinhibisi biasanya kaitannya dengan kadang-kadang ke perilaku-perilaku yang tidak semestinya, kayak misalnya ujuk-ujuk nggak pakai baju, gitu ya, atau ujuk-ujuk mengganggu, jahil, itu biasanya dia sehari-hari orangnya sopan, tahu-tahu dia melihat bapak-bapak gitu yang udah usia, yang kena demensia, ngelihat orang lewat, terus perempuan lewat gitu digangguin, gitu ya. Itu kadang-kadang disinhibisinya itu dia tidak bisa inappropriate, tidak sesuai. Negativisme gitu ya, menolak, di ngapa-ngapain kadang-kadang kayak anak kecil bandel gitu, dilarang nggak mau, dilarang kayak disuruh kayak dilarang, gitu ya. Kemudian kadang-kadang reaksi katastrofik gitu ya, misalnya berlebihan dalam menyikapi suatu kondisi, terlalu emosional, kadang-kadang kalau panik dia terlalu gelisah, gitu ya, katastrofik. Gangguan tidur dan juga inkontinensia, ya. Itu gejala-gejala yang muncul pada BPSD, ya. Gejala-gejala yang banyak muncul pada BPSD karena di sini disebutkan, ya, orangnya gelisah itu, orang-orangnya agitasi itu sampai 75%, ya. Orang yang keluyuran gitu ya, demensia dengan berkelana, wandering, itu 60%. Kemudian demensia dengan depresi itu sampai 50%. Kemudian ada gejala-gejala psikotik, ya, kita bilang gejala-gejala tadi, waham, halusinasi, misidentifikasi, itu bisa sampai 30%. Itu kalau udah berat biasanya. Atau berteriak-teriak atau melakukan kekerasan itu 20% dari penderita, ya. Jadi seperti biasa penyebab BPSD itu 3 hal, yaitu psikologis, sosial dan lingkungan, dan secara biologis, ya. Secara biologis itu ya dengan kondisi medis, biologisnya memang ada gangguan di otaknya, ya. Ada gangguan di otaknya, sesuatu yang sudah disampaikan oleh Dr. Ahmad Rizal tadi, yang di otaknya itu ada misalnya
pelebaran ventrikel, kemudian juga ada gangguan di sistem limbiknya, sehingga gangguan di sistem limbik itu biasanya muncul gejala-gejala emosi, gejala-gejala mood yang terganggu, ya itu di otaknya. Kondisi medisnya itu orang dengan nyeri kronis, orang dengan dispepsi, konstipasi, dispuri, infeksi, kemudian masalah gigi, masalah artritis gitu ya. Itu kan orang tua ya. Nah, itu tuh bikin dia gelisah, tapi dia tidak bisa mengutarakan karena kan udah mulai sulit dia menemukan kata-kata ya. Sulit untuk berkata-kata, sulit untuk memahami orang bicara. Jadi kondisi medis ini memperberat situasi BPSD. Dia jadi gelisah, jadi suka uring-uringan karena nggak bisa mengutarakan. Lingkungan dan sosial, di sini dengan adanya kekurangan dia secara masalah tadi di otaknya dan keterbatasan fisik di kondisi medis tadi, bisa jadi frustasi, bisa depresi, ya, kemudian gelisah, paranoid sampai agresi, ya. Kemudian juga perubahan lingkungan itu juga, misalnya dia jadi berubah posisi itu nggak aman buat orang-orang demensia, dia jadi gelisah juga. Yang terakhir adalah keluarga dan pengasuh, ya, yang tidak paham tadi, ya. Ini udah dibahas sekarang. Nah, jadi dampaknya itu, masalahnya bagi individu, bagi masyarakat, dan bagi sistem pelayanan. Ya. Jadi bagi individu itu penurunan kemampuan fungsional, penurunan kognitifnya lebih cepat, ya, karena memang dukungannya kurang, prognosisnya lebih buruk. Ya, jadi meningkatkan beban pengasuh dan staf panti jompo, kalaupun dia di panti jompo, ya. Tadi beban pengasuh juga jadi berat, jadinya dia akhirnya burnout tadi. Ini yang diutama kita jadi titik target kita adalah semua jadi penurunan kualitas hidup. Pasiennya penurunan kualitas hidup, keluarganya juga beban, mengalami penurunan kualitas hidup baik bagi pasien maupun bagi pengasuh. Ya, tentunya biaya perawatan jadi lebih tinggi, ya, dan sering keluar masuk perawatan, ya. Oke. Nah, jadi sebetulnya tata laksananya itu adalah dari segi-segi yang tadi, penyebabnya kan ada 3 penderita, dari segi psikologis, dari segi lingkungan, dan dari segi biologisnya. Jadi ada terapi farmakologi, ada terapi non-farmakologi, ada juga lingkungan yang kita perbaiki, dan kemudian caregiver-nya atau keluarga. Ya. Farmakologi biasanya kita pakai kalau memang tadi gejala-gejala yang muncul itu sudah sangat mengganggu. Misalnya gejala depresinya itu sampai dia tidak bisa tidur, atau sampai gangguan nutrisi karena tidak pengen ngapa-ngapain, kurang nutrisi, jadi perlu kita perlu tanggulangi depresinya gitu ya, spesifik, atau dia gelisah, ansietas karena memang cemas karena memang dia tidak sanggup untuk menghadapi situasi yang biasanya dia sanggup gitu ya. Biasanya dia ketemu orang oke, tapi karena memang dia nggak pede, dia nggak ngerti orang ngomong apa, nggak paham ya, dia komprehennya terganggu, kemudian juga verbalnya terganggu, jadi dia nggak pede, jadi dia cemas. Nah, cemasnya kadang-kadang jadi dia nggak mau ketemu orang lagi ya. Jadi cemasnya juga kita kadang-kadang perlu obati ya. Depresi, atau kalau misalkan dia memang sampai agitasi gitu, sampai kita juga perlu obati ya. Atau faktor resiko yang tadi disebutkan kita obati juga ya. Kontrol faktor resiko misalnya diabetes, ada gangguan kardiovaskuler atau gangguan fisik-fisik yang lain. Kalau yang non farmakologi seperti yang disampaikan tadi, hidup sehat ya, olahraga, kemudian stimulus kognitif ya, kalau yang dilakukan di tempat-tempat rehabilitasi itu terapi musik, terapi bicara atau konseling gitu ya. Nah, untuk keluarga
keluarga itu perlu untuk diberikan psikoedukasi, dikasih pemahaman, ya, konseling, dikasih konseling untuk bisa tadi mengatasi masalah kalau sampai jadi masalah kalau tidak paham apa yang terjadi pada pasien. Kemudian untuk lingkungan, kita perbaiki fasilitas aktivitas fisiknya, jangan sampai membahayakan. Karena kalau jalan-jalan dia senangnya nggak bisa diem gitu kan, nanti kalau ada tangga atau licin, lantainya itu juga harus diperbaiki, cahaya harus terang gitu ya. Itu tata ruang yang mendukung ya, di rumah maupun di nursing home gitu ya. Selanjutnya adalah jadi kita itu perlu untuk melihat pentingnya peran dari caregiver ya dan keluarga untuk penanganan dari BPSD ini ya, karena keluargalah yang paling tahu atau pengasuhnya, caregivernya ya, berperan mewaspadakan dokter akan kemungkinan adanya kelainan ya. Jadi tadi mulai ya dokter ini mulai lupa, mulai gelisah atau mulai nggak bisa pakaian, nggak bisa mandi sendiri dan lain sebagainya, itu keluarga yang tahu. Sebelum lupa sebetulnya tadi itu gejala yang kita mesti waspada pada pasien demensia adalah sebelum gejala-gejala demensianya muncul, seperti gampang lupa, udah kelihatan sama keluarga, ini kok sebentar-bentar lupa, naruh barang lupa, kemudian konsentrasi terganggu, sebetulnya gejala psikologisnya muncul duluan. 2 atau 3 tahun, 20 bulan sampai 30 bulan sebelum munculnya gejala demensia, kadang-kadang muncul gejala-gejala menarik diri, sudah mulai menarik diri, sudah mulai nggak pede, sudah mulai kelihatan depresi. Itu awal-awal sekali dari mulai muncul kelihatan bahwa orang tersebut demensia yang disadari oleh keluarga ya. Jadi yang sebelum dia sadari itu awal-awalnya kita, jadi yang perlu diwaspadai oleh keluarga, oleh kita semua adalah kalau orang tua ya usia di atas 65 tahun gitu ya, kemudian sudah mulai muncul-muncul gejala psikologis tadi, udah mulai menarik diri, aktivitasnya nggak seperti biasa, udah nggak pede, nggak mau ketemu orang ya, kemudian juga kadang-kadang juga pengen mengakhiri hidup gitu ya, udah nggak ada gunanya deh kayak begitu. Itu biasanya nanti berkelanjutan sampai tadi. Untuk kaitannya dengan kita bahas sampaikan kepada dokter harus mulai diperhatikan karena keluarga berperan mewaspadakan dokter akan kemungkinan adanya kelainan ya. Kemudian yang biasanya seperti gangguan activity daily living ya, kayak misalnya dia mulai nggak bisa makan sendiri, mulai nggak bisa berpakaian, kemudian gangguan memori, judgement-nya menurun gitu ya. Itu mulai disadari oleh keluarga. Misalnya udah nggak bisa lagi memutuskan sesuatu dengan cepat ya. Kadang-kadang juga judgement-nya itu nggak nyambung gitu ya. Kapan gejala timbul pertama, itu juga keluarga yang berperan. Apakah terdapat perubahan gejala ya, perubahan mood mulai kapan? Apakah sedang menderita kondisi medis lain yang sudah saya sebutkan tadi ya, misalnya dengan diabetes, dengan diskuri atau dengan sakit gigi dan lain sebagainya ya. Apakah pasien makan obat-obatan apa saja ya? Apakah ada anggota keluarga lain yang menderita keadaan yang sama ya? Oke, jadi sikap nih ya, sekarang sikap ya, yang untuk bahasan terakhir bahwa yang perlu adalah deteksi dini ya, deteksi dini sebelum terjadi terlambat. Kalau udah terlambat, keluarganya udah burn out, pasiennya juga udah nggak bisa ditanggulangi, itu lebih berat. Tapi kalau deteksi dini, bagaimana kita mewaspadai gejala-gejala yang disebutkan oleh pembicara terdahulu maupun oleh saya tadi, mulai gangguan perilaku, gangguan kepribadian, gangguan memori, itu secepat mungkin ditanggulangi itu lebih baik gitu ya. Jadinya
deteksi dini itu paling penting untuk menyikapinya. Kedua adalah psikoedukasi, ya, psikoedukasi kepada keluarga bahwa oh ini loh 10 gejala demensia seperti ini. Kalau udah melihat gejala-gejala ini, cepat kita bawa ke fasilitas untuk bisa ditegakkan diagnosa demensianya, ya. Gejala-gejala yang 10 gejala ini. Ini banyak di flyer-flyer seperti ini, mudah-mudahan juga nanti kita bisa sebarkan supaya bisa lebih aware seperti itu, ya. Itu yang pertama, deteksi dini. Yang kedua adalah sikap kita, sikap keluarga sebagai caregiver, ya. Sikap caregiver adalah nomor 1, prinsip dari caregiver nomor 1 itu adalah dia, ini caregiver terakhir ya, ini yang ininya yang ini stop di sini aja kakak, nggak apa-apa, supaya dia caregiver tuh tahu bahwa ini tuh komitmen yang penuh tantangan dan emosional gitu ya. Karena caregiver itu tadi seperti saya bilang bisa jadi ikut jadi pasien burnout gitu ya. Nah, untuk prinsip jadi caregiver itu sebetulnya ada beberapa prinsip yang kita akan lakukan adalah pertama adalah kita mempertahankan harga diri dari orang dengan demensia tersebut, ya. Kita mempertahankan, jadi bahasanya ngewongke gitu ya, tetap memanusiakan bahwa dia itu orang yang utuh manusia, tidak kita neglect ataupun tidak kita anggap sebagai orang yang memang nggak normal gitu ya. Kita pertahankan harga diri pasien tersebut, ya. Yang kedua adalah komunikasi, ya. Jadi saya sebutnya komunikasi, dan komunikasi. Itu prinsip sekali. Komunikasi ini penting karena kalau komunikasinya nggak nyambung, lansianya bakal gelisah, ya. Gelisah, kemudian muncullah gejala BPSD tadi, sampai ngamuk-ngamuk, nendang-nendang, bahkan kadang-kadang ada yang maaf meludah gitu ya, karena dia merasa tidak dipahami. Komunikasinya juga nggak sembarang komunikasi gitu ya. Komunikasi itu pertama kita mendengarkan dia itu untuk memahami, bukan untuk kita kira-kira enaknya diapain, kira-kira enaknya dibalas apa gitu ya, kira-kira enaknya dijawab apa. Tapi kita mendengarkan, memahami karena dia bahasanya dia itu bahasa verbal dan non verbal, bahasa tubuh dan bahasa yang memang dia tidak bisa mengungkapkan. Jadi kita komunikasi kita itu harus pertama harus kalau verbal dari kita ya, kita harus kalimatnya pendek-pendek gitu ya. Kalimatnya pendek dan tegas gitu ya. Yang non verbalnya intonasi kita itu harus yang menenangkan. Kitanya juga tenang ya, menenangkan, kemudian juga pelan gitu ya. Bahasa tubuh kita juga gerakan tubuh kita juga nggak kelihatan seperti, maksudnya dia kadang-kadang kita gerak sedikit aja dia takut kayak diserang gitu. Jadi kita harus hati-hati sekali dalam bahasa tubuh kita ya. Tenang dan tatap mukanya. Tatap di mukanya, di wajahnya tatap. Jadi kita menatap wajahnya, berkatanya tenang, kalimatnya pendek, dan volumenya juga nggak usah, jangan terlalu keras gitu ya. Jadi itu komunikasi yang penting kita pegang, prinsip komunikasi ya. Yang ketiga ya, ini yang penting untuk caregiver. Jangan baper. Ya, jangan baper. Baper itu misalnya pasiennya marah-marah, pasiennya ngata-ngatain, pasiennya mengungkit-ungkit apapun gitu ya. Itu tidak sengaja. Pasien itu tidak sengaja. Memang dia punya kelainan di otaknya, judgement-nya terganggu, pola persepsinya terganggu, ya. Kemudian juga memorinya terganggu. Jadi kalau nanti dia berbahasa kadang-kadang juga menyakitkan gitu ya. Nah, itu jangan baper gitu ya. Itu prinsip caregiver gitu ya. Kemudian kita membuat caregiver itu membuat aktivitas-aktivitas untuk mengisi waktu dari pasien gitu ya, supaya pasiennya juga tidak gelisah. Diisi waktunya aktivitas seperti tadi musik, kemudian menari, itu. Kemudian ada lagi yang aktivitasnya jangan lupa yang melibatkan pasien. Melibatkan pasien supaya dia pede, meningkatkan kembali harga dirinya.
seperti yang saya sebutkan pertama tadi, jangan sampai dia jatuh harga dirinya, ya. Kalau apa-apa jangan dilecehkan, jangan misalnya, kok saya lihat ada misalnya ada apa dia berhalusinasi. Jadi kita jangan bilang, oh apa itu nggak ada. Tetap kita bilang, oh kelihatannya itu ya serem ya, lihat yang lari-lari seperti itu. Jadi kita paham, kemudian kita tenangkan, dan kemudian kita memahami, tidak kita merendahkan. Jangan sampai dibilang nggak ada itu. Atau misalnya dia paranoid. Jangan paranoid, kita marah-marahin. Jangan menuduh-nuduh. Padahal dia tidak bermaksud menuduh, dia nggak tahu kalau dia sedang dalam kondisi yang menyakiti orang gitu ya. Jadi biar nggak minder, dia diikutkan dalam aktivitas gitu ya, aktivitas-aktivitasnya. Kemudian penting kita harus dengar dari hati, harus loving and caring ya, harus dengan cinta dan care ya, harus penuh caring. Kemudian kalau kita perlu memberi obat-obatan, itu juga kita harus dengan pengetahuan yang perlu gitu ya. Jadi itu prinsip-prinsip caregiver. Kalau prinsip untuk itu, dengan demikian kita mengurangi kekerapan dari gejala-gejala BPSD, munculnya gejala-gejala ngamuk, gejala gelisah, gejala cemas, gejala depresi, itu kita kurangi, dan juga kita mengurangi penderitaan pasien seperti itu ya. Jadi itu kalau saya rasa hal-hal yang memang secara umum ya, yang perlu kita tahu bagaimana kita menyikapi pasien dengan demensia ya, terutama BPSD-nya, gejala perilaku maupun gejala psikologis yang muncul pada orang dengan demensia. Oke, sampai situ dulu. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi lebih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dina. Ibu Bapak sekalian, kita mulai masuk ke sesi diskusi ya. Di grup chat ini sudah ada beberapa pertanyaan. Saya coba bacakan salah satu dulu. Ini Bu Yulia ngechatnya private, jadi saya bacakan saja untuk Dr. Rizal. Saya memiliki orang tua usia 81 tahun, pernah stroke, mengalami gejala demensia sesuai tanda-tanda yang dijelaskan oleh Dr. Rizal tadi. Bagaimana cara mengobatinya? Atau apakah ada obat khusus untuk otak sehingga tidak menjadi lebih parah demensianya? Itu dari Ibu Yulia Rahmawati dari UPI. Silakan Dr. Rizal. Mangga, terima kasih Bu Yulia. Kalau obat, biasanya kita akan lihat ya. Ada beberapa obat yang bisa diberikan, mungkin juga pernah dengar nama-nama obat seperti ya ada beberapa obat yang biasa diberikan. Kalau saya sebut mereknya nanti disangka jualan. Itu biasanya adalah obat-obat untuk jadi seperti tadi yang grafik yang saya gambar tadi, yang saya tunjukkan gambarnya, itu adalah dia kalau tadinya turunnya cepat, kalau dengan obat-obat untuk anti demensia, biasanya turunnya itu katakanlah perburukannya tadinya 1 tahun menjadi 3 tahun atau 4 tahun. Jadi sampai hari ini belum ada obat yang bisa membuat kita menghentikan perjalanan demensia. Yang juga harus diperhatikan adalah obat-obat terhadap penyakit dasarnya. Apalagi kalau ayahnya Ibu Yulia kan pernah stroke. Stroke itu paling sering berhubungan sama darah tinggi atau kencing manis. Nah, mungkin itu juga kalau itunya dibetulkan, maka demensianya akan lebih akan lebih terkontrol. Perburukannya menjadi kurang cepat. Ada beberapa keadaan yang membuat orang demensia harus minum obat. Biasanya kalau dia udah mulai ada gaduh gelisah,
nggak bisa tidur atau sebangsa itu, biasanya baru kita tambahkan obat-obatan. Tentu kalau itu harus dilihat secara umum kondisinya oleh dokter untuk memutuskan apa obat yang paling baik yang bisa diberikan untuk keadaannya. Jadi memang situasional. Kita pernah dengar atau mungkin pernah membaca beberapa obat, ada 3 atau 4 jenis obat yang memang didedikasikan untuk mengobati dalam tanda petik demensia, tapi yang sejauh tahu saya tidak ada obat yang bisa membalikkan perjalanan. Jadi dia akan tetap, katakanlah tadinya turunnya 45 derajat, ini jadi 30 derajat, gitu. Jadi lebih landai. Tapi dengan perjalanan waktu, demensia itu memang akan menjadi makin berat. Mungkin Bu Yulia dan Teh Yulia. Baik, terima kasih Dr. Rizal. Bu Yulia, kalau belum puas silahkan bertanya lagi. Ada satu pertanyaan lagi sebenarnya dari Bu Yulia, sekarang untuk Dr. Dina. Masih sama orang tuanya yang tadi, kemudian bagaimana cara merawatnya, penuh tantangan dan emosional, takut berdosa. Karena kalau kata orang Sunda mah seperti ngadoja, kadang tidak bisa tidur semalaman karena gelisah, sementara besok pagi kita harus sudah mulai bekerja. Nah, itu kira-kira masalah caregiver ya. Jangan sampai Bu Yulia nanti jadi pasiennya juga ya, Bu Yulia ya. Mangga, Dr. Dina. Iya, jadi memang yang gejala-gejala yang muncul itu kadang-kadang menyita secara emosi kepada caregiver-nya juga, gitu ya. Kemudian secara fisik maupun psikologis, gitu ya. Biasanya kita seperti yang Dr. Rizal sampaikan tadi, kita akan evaluasi dulu. Ya. Evaluasi dulu, yang terutama kita biasanya dievaluasi dulu secara fisik maupun psikisnya. Secara fisik kita lihat apakah ada penyakit-penyakit penyerta, apakah dia selain stroke, diabetes atau lain-lain, apakah dia punya misalnya nyeri kronis ya. Kalau sakit itu kan jelas nggak bisa tidur, nyeri kronis atau memang artritis dan lain sebagainya gitu ya. Nggak bisa tidur itu memang selain dia faktor dari memang dengan usia. Yang kedua, itu memang karena mungkin ada depresi atau cemas. Ya. Jadi, kalaupun diperlukan sekali, biasanya kita berikan beberapa obat yang kita bilang anti cemas, gitu ya, supaya kecemasannya menurun, dia lebih tenang dan tidurnya juga bisa dibantu. Gitu ya. Depresinya biasanya banyak menyertai sampai 50% tadi ya. Kalau memang nanti kita evaluasi ternyata memang ada depresi pada pasien, pada orang dengan demensia tersebut, mau nggak mau kita akan berikan antidepresan supaya dia tidak terlalu bermasalah dengan mood-nya. Kalau memang mood-nya itu depresi, nanti dia nggak pengen ngapa-ngapain, gangguan tidur, gangguan nutrisi, karena dia banyak hal-hal yang memang jadinya tidak semangat dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya bisa sih dibantu dengan obat. Yang lebih utama adalah tadi, loving dan caring tadi. Ya, kalau kitanya dengan hati, kita dengan loving, kita paham betul, oh pasti ibu nggak nyaman ya, pasti ibu cemas ya. Jadi kita validasi dulu. Orang tua kita validasi. Nggak bisa tidur, apa memang ibu banyak kepikiran apa, gitu misalnya kita tanya. Ya, kepikirannya misalnya, ada orang, kayaknya mau ada pencuri masuk, kita kan nggak tahu ya. Nah itu hal-hal komunikasi, kembali komunikasi. Kalau kita tahu bahwa dia cemas, ataupun kita tahu dia kepikiran sesuatu, kita bisa bantu setidaknya dengan menenangkan. Ya. Kemudian kalau memang nggak bisa, ya kita bisa bantu dengan obat. Setelah itu, dua-duanya bisa lebih tenang. Gitu ya. Pasiennya bisa lebih kalem, dan yang caregiver-nya juga bisa lebih menangani pasiennya. Supaya lebih kualitas hidupnya. Targetnya adalah kualitas hidup pasien maupun kualitas hidup caregiver-nya itu baik
membaik setelah kita beri terapi farmakologik maupun non farmakologik seperti itu. Baik. Jadi obat itu kadang-kadang perlu ya, Mbak Dina, nggak bisa lepas begitu saja gitu. Karena ini mau udah tua biarin aja, enggak ya? Untuk membantu. Untuk ya kalau memang kondisinya sampai nanti tadi itu mulai terganggu secara aktivitas, secara activity daily living-nya, kemudian secara pekerjaannya terganggu, mau nggak mau kita harus berikan beberapa target pengobatan sesuai dengan gejalanya supaya pasiennya lebih nyaman dan caregiver-nya juga ikutan nyaman. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bu Yulia tadi. Ada satu lagi pertanyaan dari Prof. Harmas. Tadi dikatakan kan Dr. Rizal nih katanya tadi bisa berkaitan dengan usia ya. Nah, pertanyaan Prof. Harmas, apakah bisa berkaitan dengan pendidikan, tingkat pendidikan? Iya, katanya, ya, makasih Prof. untuk pertanyaannya. Katanya dia berhubungan, jadi kalau pendidikannya lebih rendah, lebih gampang terkena demensia, katanya sih begitu. Walaupun, ya, jadi mungkin berhubungan dengan kalau otak dipakai, dia menjadi lebih susah untuk menjadi rusak gitu mungkin ya. Saya kira itu, Dr. Yulia. Jadi bisa juga dicegah dengan, bukan dicegah, diperlambat barangkali ya dengan terus-menerus melatih Iya, kalau otak. kita mempelajari hal-hal yang baru, itu katanya bisa membuat kita atau membantu kita mencegah kepikunan. Oke, jadi jangan berhenti berpikir. Iya. Oke. Ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Salam Aritonang. Rasanya saya kenal nih. Ibu saya umur 90 tahun, baru mulai menunjukkan agak lupa dengan hari mulai November. Sejak suplemen Neurosomething yang diberikan tadinya pagi sore, sejak November itu hanya pagi saja. Apakah itu ada pengaruhnya? Obatnya dikurangi, kemudian tampak gejalanya bertambah. Apakah itu ada hubungannya? Mungkin agak susah untuk menemukan hubungan yang langsung ya. Cuma saya kira kalau sudah sampai 90 dan gejala demensianya mungkin nggak nyata ya, boleh jadi ya. Mungkin suaranya bisa diaktifkan kalau Ibu Salam mau. Iya, udah diaktifkan. Jadi baru dia pun bukan lupa betul, cuma tidak yakin. Ini hari Senin ya? Ini tanggal segini ya? Besok ke gereja ya? Nah, itu aja. Yang namanya lupa betul enggak. Ya. Enggak. Jadi mungkin sebenarnya belum sampai ke demensia ya Bu, apalagi kalau setelah saya ikut pemaparan dari mulai Dr. Rizal, lalu Ibu Dian, jauh sekali semuanya itu nggak ada di ibu saya. Iya, iya. Puji Tuhan lah. Jadi pendidikan katanya rendah, memang rendah sekali, tapi 90 tahun, mungkin pola hidup dia masih menghitung uang, masih aktivitas. Jadi itu mungkin umur usia Pak Rizal ya. Iya, iya. Jadi mungkin nggak ada hubungan antara vitamin dengan itu, enggak. Mungkin karena usianya memang sudah banyak, jadi memang dia lupa lebih banyak. Iya. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Bu Salam. Oke, terima kasih kakaknya Rokaya. Iya. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain, bisa mengacungkan tangan, nanti kita coba berdiskusi langsung dengan para pembicara. Sambil menunggu, saya mau tanya nih, Dr. Rizal tadi katanya kalau lupa yang biasa gitu, itu kan bukan demensia. Nah, sering nih kita sebagai anak-anak nih suka khawatir, bukan anak-anak kecil maksudnya, kekhawatiran terhadap orang tua kita ya, kalau mereka masak, kemudian gosong itu kayaknya udah gitu ya. Nah, itu ciri-ciri demensia bukan? Atau lupa biasa seperti itu? Ya,
biasanya penanda atau pembedanya yang nyata adalah kalau dia menyebabkan gangguan kemandirian dan juga gangguan dalam hal interaksi sosial, misalnya menjadi kurang pertimbangan terhadap keperluan orang lain, tidak bisa menghitung atau tidak bisa mempertimbangkan bahwa memberi tips 1 juta itu terlalu besar misalnya. Tapi kalau misalnya masak jadi gosong, mungkin berhubungan dengan perlambatan proses berpikir ya, mungkin bahwa harusnya atau juga kemampuan motoriknya mungkin ada masalah sehingga harusnya membalikkan telur itu cukup setengah detik, ini menjadi 2 detik sehingga menjadi berakibat gosong misalnya. Saya kira kalau dia masih secara umum judgement masih bagus, kemudian jadi kan demensia itu lupa ditambah gangguan fungsi luhur antara menghitung, kemampuan berpikir abstrak, biasanya disebutkan 2 dari sekian fungsi luhur itu baru disebut sebagai demensia. Saya kira kalau nggak begitu, kita sebut sebagai benign forgetfulness atau lebih paling jauh menjadi MCI. Dan kalau memang kita mulai mencurigai, bisa juga kita minta tolong untuk periksa neuropsikologi. Di klinik memori di beberapa rumah sakit ada. Itu ada yang kalau kita ingin lebih kuantitatif lah gitu, melihatnya dibandingkan dengan populasi yang umurnya segitu, pendidikannya seperti itu, apakah dia masih ada di dalam range normal atau tidak. Begitu. Oke, terima kasih. Jadi kalau gosong biarin aja, masak aja terus ya. Digosok aja, dilepas. Dibersihkan. Dibersihin. Ya. Ada satu pertanyaan lagi, ini dari Ibu Nimas dari Unjani, Ujung Senten. Ibu Bapak, Assalamualaikum. Saya seorang perawat di Puskesmas Soreang, menemukan di lapangan pasien dengan keadaan seperti linglung dan tidak mengenal sama sekali keluarganya secara mendadak, 14 hari ke belakang. Saya tanya tanggal, nama, umur, nama presiden, tinggal di mana, sama sekali lupa. Pasien umurnya 65 tahun. Bagaimana tahap konseling awal terhadap keluarganya? Nah, ini mah giliran Badina kayaknya nih, Badin. Silakan, Badin. Oke, terima kasih. Jadi, tadi kasus pasien tadi, usia 65 tahun, tiba-tiba 2 minggu belakangan ya, kayak linglung gitu ya. Jadi demensia tuh ada yang garis besarnya ada 2 sih, ada 2. Satu Alzheimer yang tadi banyak dibahas oleh Dr. Rizal, yang kedua itu vaskuler, gitu ya. Kalau Alzheimer memang gejalanya muncul pelan-pelan, mulai dari mulai lupa-lupa dikit, lama-lama makin muncul obvious dengan gejala perilaku dan lain sebagainya. Tapi kalau gejala vaskuler biasanya itu yang mendadak seperti itu, ya. Mendadak tiba-tiba orangnya tiba-tiba nggak linglung, tiba-tiba nggak inget nama, tiba-tiba misalnya nggak tahu rumahnya, kemudian sampai orang juga nggak tahu lagi. Ada satu yang mungkin di puskesmas itu kayaknya sudah ada. Satu instrumen namanya MMSA, Mini Mental State Evaluasi. Jadi itu cuma sekitar 10 pertanyaan, nanti kita lihat dikasih skor. Kalau skornya itu rendah, artinya memang itu ada demensia. Kalau skornya masih lengkap, masih tinggi, 30, gitu, 21 sampai 30 itu masih aman gitu ya. Tapi kalau 10 sampai 20 itu sudah mulai kelihatan gejala, dan di bawah 10 itu sudah adanya demensia, kemungkinan demensia berat gitu ya. Pertanyaannya kayak misalnya tadi yang ditanyakan oleh Mbak siapa tadi? Perawat tadi ya. Nimas, ya. Mbak Nimas itu. Yang ditanyakan memang ibu lagi ada di mana sekarang, ya kan? Kemudian misalnya menyebutkan meja, kursi, bolpen gitu ya. Pertanyaan gampang gitu. Sekarang ibu ada di mana? Sekarang tanggal berapa? Hari apa? Pertanyaannya seperti itu. Atau suruh menulis kalimat ya. Nanti semua diskor,
Skornya tadi yang seperti saya sebutkan tadi. Kalau memang ternyata skornya di bawah mulai di bawah 10 itu udah berat ya. Kalau 10 sampai 20 artinya memang dia ada demensia. Nah, kalau yang mendadak itu kemungkinan dia ada demensia vaskuler, harus dicari penyebab yang mendasarinya. Apakah dia punya gangguan kardiovaskuler, apakah dia punya misalnya gangguan neurologis yang lain gitu ya. Itu biasanya kita perlu tahu. Nah, tadi penanganannya adalah kita cari penyebabnya. Karena kalau dadakan seperti itu biasanya bukan Alzheimer, tapi betul demensia juga. Oke. Untuk keluarganya gimana, Mbak Din? Kalau untuk keluarganya mau nggak mau mereka harus bawa ke fasilitas fasilitas pengobatan, entah itu puskesmas atau rumah sakit gitu ya, untuk dievaluasi ada masalah apa kok tiba-tiba seperti ini gitu ya. Itu tetap, dan keluarga diedukasi bahwa ini murni memang masalah ada sesuatu di otaknya gitu ya, yang mengakibatkan yang bersangkutan menurun fungsi sosial, fungsi aktivitasnya dan fungsi interaktifnya seperti itu. Bapak Rizal barangkali bisa menambahkan? Iya, saya kira betul apa yang disampaikan oleh Mbak Dina. Yang penting sekarang mesti dilihat misalnya, jangan-jangan dia tidak bisa menjawab itu karena ada gangguan bahasa karena stroke-nya begitu. Jadi mungkin mesti dievaluasi, dicari apakah itu satu stroke atau bukan. Kemudian nanti baru diobatin sesuai dengan apa yang ditemukan ya, saya kira gitu. Oke, jadi jangan dulu dianggap sebagai Alzheimer. Barangkali ada penyebab yang lain. Ya. Oke, baik. Kalau Alzheimer memang biasanya perjalanannya tadi seperti saya sampaikan lebih dari 3 tahun ya. Bukan 14 hari ya? Iya. Kalau 14 hari yang lalu tiba-tiba, biasanya kalau Dokter Saraf kalau mendengar kata tiba-tiba itu langsung yang ada di kepala tuh stroke biasanya. Stroke ya. Langsung ting gitu ya. Ya. Baiklah. Ada satu pertanyaan lagi. Apakah harus ada peralatan rumah tangga khusus di rumah, seperti kamar mandi yang dilengkapi tanda-tanda atau warna khusus, sehingga ketika mau BAB di tempatnya, bukan di tempat yang lain? Siapa nih yang bisa menjawab? Mbak Dina atau Kang Rizal? Boleh sama-sama saya. Silakan. Mungkin nanti ditambahkan oleh Mbak Dina. Jadi yang penting memang gejala yang paling sering mengganggu dan juga merepotkan lah dalam tanda petik ya buat caregiver adalah disorientasi dan juga keinginan untuk berjalan pada malam hari. Nah, itu yang kita mesti waspadai mungkin. Jadi kalau penggunaan alat-alat khusus tidak ada, cuma kita mesti memperhatikan pencahayaan rumah atau kamar itu harus cukup baik. Kemudian juga karena biasanya dia memang pasiennya udah tua dan ada gangguan keseimbangan, mungkin perlindungan atau pencegahan kecelakaan seperti memasang rel di dinding untuk pegangan tangan, kemudian kamar mandi yang mudah dicapai, tidak pasang karpet yang berlebihan, misalnya karpet itu lebih condong untuk menggulung dan melipat, sehingga dia bisa terjerembab karena itu misalnya. Nah, hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau penggunaan alat-alat khusus atau memberi tanda, saya kira sejauh tahu saya nggak dipakai. Cuma pasien harus kasih tahu dan dia harus dibiasakan bahwa yang namanya kamar mandi di sana. Jadi mungkin mesti dikasih tahu. Tapi kalau ditandai mungkin tidak terlalu bermanfaat. Nggak ngerti juga barangkali ya kalau ditandai. Mungkin nggak tahu juga ya. Oke. Mbak Dina bisa menambahkan? Iya, tambahannya adalah lebih kepada pemahaman kita terhadap gejala-gejala dari pasien. Jadi misalnya pasien udah mulai gelisah, tapi kemudian tapi dia kan nggak bisa mengutarakan, mungkin dia sebetulnya pengen ke belakang gitu ya. Dan kadang-kadang jadinya di mana-mana, inkontinen dan lain sebagainya. Itu jadi
kalau kita ini sebagai caregiver tuh harus hafal gitu ya. Kalau begini artinya seperti kita ke anak kita sendiri ya. Bagaimana kalau begini artinya dia mau ini, kalau begini mau ini. Jadi kita bisa menuntun. Selain tadi aman, lingkungan yang aman, tidak licin, tidak berbelit-belit, cahaya yang terang, tembok juga warnanya nggak boleh yang aneh-aneh ya, nggak boleh yang gelap gitu ya. Kemudian ruangan-ruangan juga jangan sering di furnitur jangan sering dipindah-pindah ya. Karena disorientasinya menambah berat disorientasinya gitu ya. Dan kita memahami komunikasi pasien yang nonverbal tadi supaya kita bisa bantu. Oke, terima kasih. Jadi tampaknya dengan Alzheimer, demensia, orang tua kembali menjadi anak. Sekarang posisi berubah ya, anaknya yang menjadi pendamping orang tua, sehingga kita harus paham apa yang tadi gestur ya, gestur orang tuanya seperti apa gitu. Oke. Waktu sudah menunjukkan pukul 5, sesuai dengan janji kita hanya sampai jam 5 karena sebentar lagi kita harus masak. Terima kasih kepada semua peserta yang hadir hari ini, sore ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk semua. Insya Allah bermanfaat untuk kami. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kami bisa mengumumkan topik apa lagi yang akan kita bahas. Boleh juga Ibu Bapak mengusulkan topik yang dibutuhkan untuk dibahas di sini. Kami punya rumah yang bisa dikunjungi kapan saja, di Facebook Rumah Bahagia namanya. Disatukan Rumah Bahagia, silakan dicari di Facebook. IG-nya belum jalan, jadi itu saja dulu. Kalau ada pertanyaan atau ada usul topik apa yang ingin dibahas, nanti akan kami upayakan untuk bahas lebih lanjut. Ya, sekali lagi terima kasih kepada para pembahas, Dr. Rizal dan Dr. Tina. Sami-sami. Terima kasih. Terima kasih kepada semua peserta. Saya tutup acara hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun sadayana. Nuhun. Terima kasih semuanya Pak Dokter, Bu Dokter. Sama-sama. Nuhun Bu Yulia, Pak Dokter sadayana. Sami-sami Bu Yulia. Izin lift ya Bu. Mangga. Iya. Silakan. Ya. Makasih. Terima kasih. Masih drive-thru ya? Gimana nih? Kuning ya? Kalau buka ya. Oh, yang coklat. Mangga, pamit lah. Mangga, nuhun. Aturun sadayana. Salam. Nuhun. Lupa, tadi belum difoto ya kita? Iya ya. Oh, drive-thru lebih lama nggak kayaknya? Yang terakhir foto. Foto. Jagoannya foto. Tapi wajahnya harus dikeluarkan dulu ini. Lebih cepat beli ya, Sob. Cuma ntar ya, kalau antri juga yang beli lihat banyak Gojek. Drive-thru aja deh. Saya screenshot ya. Ya. Malam kita belum ada makanan juga ya. Ada sih yang kemarin dari Siska itu. Bisa screenshot semuanya nggak ya? Kalau dulu aja ya. Kayaknya hanya terbatas segini. Oh iya, tomatnya ada satu masih ini. Soalnya satu halaman itu 4 kali 5. Iya. Besok Saya pagi screenshot satu-satu aja. Harus 2 kali. Besok pagi bisa ke pasar lagi. Besok pagi kita bisa ke pasar. Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Sampai 78. Mari tadi kita... sampai 8 sekian tadi. Oke. Kita mulai masak. Terima kasih ya. Mbak Dina. Kaya, makasih sudah mengatur alurnya. Yuk, Kang Ipul. Alhamdulillah bisa meramaikan. YouTube-nya jangan lupa katanya. Iya.
Oke. Malah orang-orang bawah yang sembarang, para manfaat. Sharingnya, yes. Bu Mbak Dina. Ya mereka tuh kuat-kuat. Sama-sama. Ya, kalau Khair. Atau jadi carrier itu yang OTG itu loh. Exit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma. Oke ya, saya ada pesan dulu ya. Izin live ya. Ya, sekarang paling enak. Silakan live. Sudah nggak ada lagi. Motor gede paling enak. Iya. Tadi ya mobil di Kemang kan mobil balap pada keluar. Iya. Halo. Di dapur dalam. Namanya baru. Lama banget tapi